Ya. Saya pun menunggu untuk pada tahun pada tahun dari Ju, Ju, Ma, aku belum teko ya. Kapan? Di kena di sini. Tangan lah. Hah? Tangan. Udah. Jangan ditempel Pakai. Apa ya? Ya, kok bisa ya? Nggak ada sinyal di sini. Puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sehat selalu. Kita hormati mahasiswa dari Unpad Sekolah. Alhamdulillah hari ini kami berbagi ilmu hal the power of participating. Ini emang kita sudah punya problem yang lalu ya Mas ya. Alhamdulillah hari ini bisa berhasil dan alhamdulillah juga caranya cuma tinggi mas Mas ini lebih dari 8 alhamdulillah. Terus yang kedua ini anak kami Mas dari OSIS dari kelas 10 maupun kelas 11 yang hari ini berbahagia anak-anak semua. Ini yang penting buat kalian karena kalian ini adalah leadership pemimpin ke depannya. Jadi kegiatan sekolah apapun penting juga menjadi OSIS. Nah, terus juga ini pengalaman dari kalian, jadi mohon dari kakak mahasiswa ini diperhatikan, boleh bertanya sampai boleh menyampaikan gagasan kalian sampai silakan. Yang penting ada etika yang berbahan. Itu aja dari saya untuk bertanya kepada kakak-kakak dari Universitas dari Unpad Merdeka Malang. Demikian saja. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat pagi semuanya. Pertama-tama di sini kami mahasiswa psikologi Universitas Merdeka Malang. Di sini kita akan memberikan pelatihan terkait the power of public speaking. Jadi yang pertama-tama kami akan memperkenalkan kakak-kakak nih dari kampus kami. Yang pertama mungkin dari sebelah sana. Perkenalkan, nama saya Santika Aisyah. Oke, lalu perkenalkan semuanya juga. Perkenalkan nama aku Salsa. Oke, selamat pagi semua. Perkenalkan, aku Afitri. Hai, aku Moni. Kalau nama aku Firman Afandi, kalian bisa panggil aku Firman. Jadi mungkin begitu
aja perkenalan dari kami. Mungkin bisa kembali lagi ke belakang. Nah, sebelum kita masuk ke materi ini, kira-kira teman-teman tahu nggak apa itu public speaking? Ada yang mau jawab? Saya salah nggak apa-apa. Salah nggak apa-apa. Ya. Kemampuan berbicara di dalam Ya. Panggilannya? Rahim. Terima kasih Rahim. Nah, jadi seperti yang disampaikan Rahim tadi, public speaking adalah kemampuan kita berbicara di depan umum untuk memberikan informasi, memberikan memberikan sebuah informasi yang supaya mereka itu merasa tertarik dengan apa yang kita sampaikan, seperti itu. Jadi public speaking ini sendiri adalah sebuah pesan persuasif. Jadi ketika kita menyampaikan sesuatu, seseorang akan merasa tertarik dengan apa yang kita sampaikan, seperti itu. Nah, sebelum masuk ke materi, kita akan membacakan peraturan-peraturan dan juga kode of conduct sendiri. Yang pertama yang boleh dilakukan adalah hadir tepat waktu dan mengikuti seluruh rangkaian pelatihan. Yang kedua, aktif berpartisipasi dalam diskusi, latihan vokal, dan juga simulasi presentasi. Yang ketiga adalah memberikan umpan balik secara konstruktif dan tidak menjatuhkan. Dan yang keempat adalah menggunakan perangkat elektronik hanya untuk keperluan pelatihan. Nah, yang tidak boleh dilakukan adalah yang pertama, menginstruksi secara kasar atau mengejek peserta lain. Yang kedua, menggunakan kata-kata kotor, merendahkan atau menyinggung sara. Yang ketiga, bermain gadget berlebihan sehingga mengganggu proses pelatihan. Yang keempat, mengambil foto atau video peserta tanpa ada izin. Dan yang kelima adalah menyebarkan materi internal pelatihan tanpa persetujuan fasilitator. Dan yang selanjutnya ada konsekuensi pelanggaran. Yang pertama itu peringatan lisan untuk pelanggaran ringan. Contohnya itu kayak terlambat atau gadget kalian yang mengganggu. Jadi nanti sebelum mulai tolong gadgetnya bisa dimatikan atau di silent dulu. Nah, terus yang kedua ada peringatan tertulis. Itu untuk pelanggaran sedang, contohnya mengganggu sesi atau bersikap tidak sopan. Nah, di sini kita menetapkan komitmen untuk berpartisipasi. Jadi dengan mengikuti pelatihan ini, peserta menyatakan bahwa bersedia mematuhi semua aturan yang telah disepakati. Yang kedua, berkomitmen untuk menjaga suasana pelatihan. Yang terakhir, siap berpartisipasi aktif dan memberikan kontribusi positif dalam setiap sesi. Apakah sudah dipahami? Mungkin selanjutnya kita langsung saja masuk ke materi yang pertama. Oke, halo semuanya. Jadi di sini sebelum kita mulai, tadi kan udah disinggung nih tentang public speaking oleh Kak siapa tadi? Nah, jadi sekarang kita mengerjakan tes lebih dahulu tentang pengetahuan kalian terkait public speaking. Apakah mau yang bawa PowerPoint? Mungkin bisa dibuka biasanya itu ada PowerPoint jadi Ya, pakai. ya, ada PowerPoint bisa. Adik-adik silakan ditinggal pada kolom identitas. Nah di sini untuk nama peserta silakan diisi nama adik ya, nama panjang. Lalu untuk tanggal bisa diisi tanggal pada hari ini yaitu tanggal 9 Desember 2020.
Apakah semua sudah selesai mengisi kolom identitas? Jika sudah, maka silakan diperhatikan pada soal-soal di bawah kolom identitas. Nah, silakan dikarenakan waktu kita terbatas, maka silakan mulai mengerjakan tes dari sekarang.
Silakan dicek dulu ya jawabannya. Mungkin ada yang belum dikerjakan atau mungkin salah. Baik teman-teman, apakah ada selesai semua? Silakan estafet. Terus sama dengerin kakak-kakak nih, kalian juga boleh sambil makan-makan, kita ada jajanan. Bukan sama akan dilanjutkan oleh kakak-kakak. Oke teman-teman, kita masuk sesi pertama, yaitu presentasi dengan judul The Power of Public Speaking. Oke Pak Putih.
ada public speaking, yang kedua ada konsep, yang ketiga ada tekniknya. Nah, untuk dasar-dasar public speaking ini ada 7 dasar-dasar yang perlu kita ketahui sebelum kita praktek public speaking. Yang pertama itu percaya diri. Percaya diri itu sebuah kunci dari kunci utama dalam public speaking. Jadi adanya percaya diri ini kita bisa menyampaikan informasi secara efektif. Juga terjadi komunikasi dua arah antara saya dan kalian contohnya. Yang kedua adalah mengenali audiens. Nah, mengenali audiens ini tujuannya untuk menyesuaikan gaya bahasa. Jadi kalau misal audiensnya itu lebih tua, kita bisa pakai bahasa yang lebih formal. Kalau misal angkatan atau adik kelas, kita bisa pakai gaya yang gaya bahasa sehari-hari supaya informasi itu lebih mudah untuk dipahami. Nah, yang ketiga ada mengatasi gugup. Gugup ini udah pasti hal yang wajar. Gugup ini terjadi mungkin bisa karena kita itu takut dikritik, kita takut salah ngomong, takut dapat komentar. Nah, cara mengatasinya itu kita bisa menguasai materi sebelum kita tampil. Mungkin dengan teknik pernapasan, juga belajar di rumah, belajar di depan kaca. Nah, selanjutnya ada persiapan. Nah, persiapan yang matang ini perlu kita lakukan karena public speaking ini kalau nggak ada persiapan itu pasti nggak bisa berjalan dengan lancar. Nah, kita bisa mulai dengan sapaan-sapaan yang lucu supaya audiensi itu lebih terbawa suasana dan lebih antusias mengikuti sesi public speaking. Selanjutnya ada teknik pembukaan. Pembukaan ini dimulai dengan pembukaan yang menarik supaya audiens ini lebih fokus ke materi selanjutnya. Yang keenam ada cara menguasai materi. Di sini tuh ada 3 metode. Bisa pakai menghafal. Cuman kan kalau menghafal itu kita waktu merasa buku pasti ngeblank kan, lupa. Kita bisa pakai cara yang kedua, itu pakai poin-poin. Kalau pakai poin-poin itu kita tulis poin-poin pentingnya aja buat kita mengingat kembali apa yang mau kita omongin. Yang ketiga bisa pakai slide seperti ini. Dan yang terakhir teknik menutup. Jadi sebelum penutupan presentasi kita bisa memberikan kesimpulan atau menegaskan poin-poin penting, juga memberikan kutipan buat audiensnya. Jadi sebelum menutup juga kita memberikan sinyal supaya audiens ini mengerti kalau sesi akan telah berakhir. Nah, selanjutnya konsep public speaking. Konsep public speaking itu menekankan bahwa kemampuan berbicara di depan umum bukanlah bakat bawaan. Jadi semua orang itu mengira bahwa public speaking itu dimiliki oleh semua orang dari lahir. Padahal public speaking itu perlu latihan dan teknik yang tepat. Jadi berbicara bukan sekedar mengeluarkan suara, melainkan proses menciptakan efek komunikasi yang tepat agar pesan dapat diterima dan dipahami dengan benar oleh audiens. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Vivi. Selanjutnya ada teknik public speaking. Yang pertama adalah dasar-dasar berbicara efektif. Berbicara efektif ini meliputi memahami audiens. Kayak contohnya pas kita lagi presentasi dan orang yang mendengarkan kita itu teman-teman sebaya kita. Jadi kita bisa lebih berbahasa dengan santai, dan kalaupun yang mendengarkan presentasi kita itu kayak lebih tua dari kita kan bisa menggunakan bahasa yang lebih formal, lebih baik. Lalu untuk menyiapkan materi juga kalau untuk menyiapkan materi sendiri kan sebelum hari presentasi kita bakalan kayak menyiapkan materi sebelum kita
ruangan ini yang kalian rasa itu public speaking-nya bagus? Siapa? Selain itu, yang cewek tadi yang bilang ya, mana Kak Naila? Saya kan jabatannya sebagai apa ya? sebelumnya di Oh, ketua. Kalau kakaknya tadi? Ketua OSIS. Jadi kalau yang kita gimana? kalau kita tidak tahu kan nih teknik-tekniknya gimana sih caranya dari bisa public speaking-nya bagus biar kayak percaya diri nih ngomong di depan orang-orang, gimana tuh caranya? Saya tampil di sana kan. Boleh sampaikan di situ aja. Itu sepengalaman saya menjadi seorang ketua. Yang pertama mungkin ada dari presentasi ini dasar-dasar berbicara efektif itu mungkin akan saya gunakan terlebih saya berbicara dengan teman-teman saya sendiri. Kemudian saya sudah mengenali bahwa saya itu seperti apa, jadi lebih enak dan enjoy menyampaikan kepada mereka. Untuk teknik ice breaking, membangun keyakinan, mengatasi buku dan lain-lain itu nanti akan terbawa sendirinya saya sering menyampaikan sesuatu dengan mereka. Jadi untuk teknik dasar sebenarnya mau maju dan berbicara sering menyampaikan sesuatu umum seperti kakaknya tadi yang latihan berbicara di depan cermin atau kamera seperti itu yang mungkin dilakukan untuk belajar public speaking. Kalau kakaknya nih, nah kalau kakaknya itu tuh gimana tuh caranya? Kurang lebih sama sih kak sebenarnya yang sama. Oke. Lanjut ada teknik ice breaking. Pembukaan harus hangat dan menarik agar menciptakan suasana nyaman. Itu menggunakan cerita, boringan dan ilustrasi yang relevan. Di sini siapa yang bukunya paling receh? Paling receh siapa yang? Satu aja. Yang lain? Berlian kan? Berlian. Ada lagi Oh, bapak saya. Oke, selanjutnya manajemen waktu. Menggunakan durasi bicara dengan efisien dan hindari meminta maaf berulang atas kesalahan kecil. Berbicara yang mengalir terlihat lebih profesional. Selanjutnya ada membangun keyakinan. Keyakinan ini membuat penyampaian lebih tenang dan jelas dari pikiran negatif yang memicu kecemasan. Oke, seperti yang dibilang Kak Moni tadi, kalau kita kan bisa latihan menggunakan di depan cermin, mungkin misalnya kayak gitu. Tapi selain itu, ada lagi nggak teman-teman kalau selain berbicara dengan cermin? Sering-sering presentasi? atau kalau nggak gitu biasanya kalian nih kalau misalnya di tempat umum kalian ngobrol sama orang, nah itu juga pernah public speaking kalian gimana sih caranya kalian tuh bisa percaya diri untuk ngobrol sama di depan orang-orang yang nggak kalian kenal, itu juga melatih. Oke, terima kasih Kak Salsa. Ya, Lalu untuk selanjutnya teknik vokal, pernapasan, volume dan ekspresi vokal harus dikelola dengan baik agar pesan dengan jelas. Selanjutnya adalah mengatasi buku, penguasaan materi dan teknik relaksasi membantu mengurangi rasa grogi dengan pengalaman ketegangan akan berulang secara alami. Sebenarnya public speaking itu memang harus terus dilatih karena kan memang bukan bawaan dari lahir. Untuk terakhirnya teknik mengakhiri forum. Tutup sesi dengan singkat, jelas dan dalam batas waktu dan ucapan terima kasih. Selanjutnya, sampai sini teman-teman ada yang ingin ditanyakan nggak? Belum? Untuk teknik ini kan biasanya saya kalau punya sosmed banyak indikator yang bilang kalau analisis buku itu ada berbagai cara seperti yang mengecek bentuk atau lain sebagainya. Itu memang benar-benar bisa work it atau enggak kalau cara seperti itu, atau cuma psikologi saja?
Oke, sebelumnya aku juga pernah diajarin ayahku kalau misalkan kita lagi gugup buat maju ke depan atau buat ngomong sama orang, kita tuh bisa kayak menghentakkan kaki di tanah secara berulang kali atau mungkin minimal 3 kali. Menurutku itu tuh cara psikologis kita buat merasa lebih relax. Karena kan kita bisa menggunakan anggota tubuh jadi kayak seperti peregangan gitu. Ada tambahan Kak? Ada yang lain? Oke, sesi pertama kita akhiri. Selanjutnya adalah SPP. Oke teman-teman, kalian pernah lihat itu nggak SPP yang Simon Says? Simon Says? Oke, nah kalau ini aku bakalan nyuruh kalian buat ngelakuin beberapa hal. Yang kalau aku bilang Simon Says, kalian ngelakuin itu. Tapi kalau aku nggak bilang Simon Says, kalian nggak boleh ngelakuin itu. Nah, mau? Oh, oke. Kalau aku bilang Simon Says, tepuk tangan 1 kali, kalian tepuk tangan 1 kali. Tapi kalau kalian, kalau aku nggak bilang Simon Says terlebih dahulu, kalian nggak boleh ikutin. Tapi aku mau minta juga, kalau yang salah nanti hukumannya apa? Gimana Kak? Berbicara di depan? Boleh. Berbicara apa nih tapi? Kasih satu objek gitu kan. Oke. Teman-teman setuju nggak? Teman-teman setuju nggak ya? Enggak. Jadi kalian mau semuanya apa nih? Kalau aku nih setuju nih sama kakaknya nih. Teman-teman gimana Kak? Setuju. Atau ada saran lain deh. Apa dong? Kalau lama kita pakai caranya sama tadi ya. Nanti kita kasih aku dulu, kita tentuin dulu topiknya mau apa nih kalau misal bicara di depan. Topiknya apa? Topiknya apa nih Kak? Oh gini aja deh, nanti kalau hukumannya kita bisa ceritain hobi, perkenalan, atau tentang diri kalian gitu. Ya, Kita kan dengan diri kalian. cerita tapi di depan ya. Ya di depan ya, jangan sembunyi. Terus suaranya nggak keras. Oke, kita mulai ya. Saya masih bilang tepuk 1 kali. Mama boleh telat.
Udah mulai. Gak boleh telat ya. Oke, ulangi. Kalian ini kurang fokus ya. Aku maafin. Saya masih bilang tuh 2 kali. Saya masih bilang tepuk 1 kali. Tepuk 3 kali. Kalian bantuin awasin ya guys. Ayo kakak. Ayo maju dulu nih, video dulu nih. Ini harus ada kalian ya. Kenalkan, nama saya Maura Putri Santika dari jurusan PPR. Mungkin kesehariannya ngapain? Hobinya apa? Keseharian saya scroll TikTok. Oke, oke. Hobi saya memasak. Masa apa Kak? Masa air. Bikin cemilan. Kalian bikin apa? Kajian. Oke, teman-teman ada yang mau ditanyain nggak? Ya, tanya dong. Biarin kakaknya lebih Udah, Kakak. Ini udah banyak. Apa Kak? Itu yang membuat kajian gimana? Iya. Habis balik. Biar tahu semua kan. Spill dong. Spill stepnya Kak. Apa aja apa? Gimana caranya buatnya? Bukan TikTok sih, bukan TikTok. Oke, oke. Makasih. Ayo cari lagi dong Kak. Iya, fokus ya, jangan telat ya. Saya Monses bilang tepuk 4 kali. Tepuk 1 kali. Aku mulai pindah. Aku mau ada yang mau main lagi gak? Saya Monses bilang tepuk 1 kali. Tepuk 2 kali. Saya Monses bilang pegang hidung. Pegang kepala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Naila dari kelas dari jurusan PKJ. Hobi aku ya sama scroll TikTok umumnya cewek aja. Terus keseharianku paling di rumah itu bantu tante karena aku tinggal sama tante. Bantu tante terus yang paling kita bersama kayak sama teman-teman. Teman-teman ada yang mau ditanyakan enggak? Ada itu yang sama. Ini juga juga. Ya. Silahkan.
menguatkan tubuh maksudnya jogging. Oh, Samsul juga suka jogging. Jogging sama. Boleh nih jogging bareng nih. Maaf ya Kak. Terus kegiatan sehari-hari makan tidur. Makan tidur. Makanan kesukaannya apa nih, Kak? Kalau makan sekarang semua siap. Semua Mas. Apa lagi nih, Kak? Ada yang tanya nggak nih? Itu kakaknya tanya tuh. Kalau saya berasal dari titik Flores, dari tempatnya kabupaten ini. Jurusan TSM, teknik sepeda motor. Sekian dari saya, terima kasih. Kalian mau speaking lagi atau lanjut sesi kedua? Lanjut ya Kak. Lanjut sesi kedua ya. Ya Kak. Oke. Dan selanjutnya diambil lagi oleh Kak Firman dan Kak Salsa. Nomor-nomor guys nggak bisa. Mungkin ada yang tahu nggak di wifi Boleh, silakan makan. makan dulu ya. Oke teman-teman sambil makan nih, tadi ingat gak sih namaku siapa sama kakaknya ini siapa? Di sini kita berdua akan membawakan materi tentang etika, Bahasa tubuh, intonasi, dan tata busana public speaking. Nah, oke lanjut kakak. Oke, public speaking itu berasal dari kata Yunani yang artinya ethos. Itu norma, nilai, aturan, berlaku baik. Nah, kualitas penyampaian dinilai dari etika yang dibutuhkan. Berbicara di publik adalah bentuk kekuatan dasar sehingga menggandung tanggung jawab etis. Lanjut Kak. Lalu ada 5 prinsip etis dasar dari Lukas.
Nah, yang pertama ada etis dalam tujuan. Nah, etis dalam tujuan itu artinya kayak materi itu harus mengandung artian yang baik, teman-teman. Terus kayak tidak menipu, terus dan juga tidak merugikan audiens. Contohnya kayak sekarang aku ini, di sini aku ini kan memberikan materi ke kalian tentang public speaking. Nah, di sini aku tidak menipu kalian, kayak menjerumuskan gimana sih public speaking yang jelek, biar public speaking kalian itu jelek-jelek semua. Nah, terus ada etis dalam persiapan. Etis persiapan itu kayak misalnya tuh kayak persiapan mental. Terus kita tuh datanya tuh harus akurat, teman-teman. Terus kita tuh juga harus berpenampilan rapi. Lalu yang ketiga ada kejujuran. Kejujuran itu kita harus menggunakan data, bukti, dan visual secara jujur dan adil. Habis itu yang keempat ada terhindar dari plagiarisme. Di situ kita tuh tidak boleh copy paste dari karya orang lain. Kayak misal di YouTube tuh biasanya kan ada tuh kayak pas gitu ya. Lalu selanjutnya yang kelima ada etika penggunaan bahasa. Nah, di sini kita tuh harus pakai bahasa yang sopan, teman-teman. Terus juga tidak boleh mengandung unsur sara gitu, gender atau status sosial. Contohnya mungkin kayak kalau sekarang nih aku kan bicara sama teman-teman di sini aku pakai bahasa Indonesia. Kenapa aku pakai bahasa Indonesia? Karena kalau misalnya aku pakai bahasa Jawa, tadi ada kata yang berasal dari NTT, terus ada mungkin teman-teman dari luar Jawa juga mungkin nggak paham nih kalau misalnya aku pakai bahasa Jawa kayak gitu. Ya bisa dibantu nih Kak. Lalu ada etika tambahan dan konsistensi dan kesantunan. Nah, di sini konsistensi materinya itu kita tuh harus dalam penyampaian kayak kita tetap fokus, terus relevan dan tidak melebar kemana-mana kayak out of topic gitu loh teman-teman. Nah, terus habis itu ada kesantunan. Kesantunan itu kita dibangun itu dengan melalui keramahan kita. Terus kita tadi kayak tadi pernah singgung, kita tuh harus penampilan rapi. Terus habis itu kita juga harus melakukan salam pembukaan, terus perkenalan seperti yang tadi kita teman-teman dari kampus kita melakukan perkenalan nama gitu ya, dari terus habis itu asal kampus, terus fakultas kita kayak gitu. Terus habis itu kita juga menjawab pertanyaan dengan logis dan sopan. Lalu selanjutnya Kak, lalu ada bahasa tubuh. Yang pertama gerakan. Teman-teman, di sini ada yang tahu nggak tentang public speaking, tentang gerakan? Kita tuh harus apa ya, body language kita tuh harus gimana nih ketika kita berbicara di depan umum? Ada yang tahu? Boleh aku katakan? Ada yang tahu nggak? Kalau ada yang tahu jawab sendiri. Oke, kalau misal ada yang tahu, biasanya kalau kita ngomong di depan umum, kita tuh gerakan kita tuh nggak boleh yang kayak gini. Misalnya ada yang kayak presentasi terus kayak gini gitu ya. Terus kadang kayak kakinya minta-minta gini-gini, kalau itu ngapain gitu tangannya. Nah, itu adalah body language yang jelek, kurang bagus teman-teman untuk dilihat. Nah, terus habis itu postur. Untuk postur kita tuh harus berdiri tegak. Jangan kayak gini, terus kayak kita jelasin terus gini, terus atau jongkok atau gimana. Nah, itu kurang bagus juga. Kurang bagus kan? Kayak dilihat juga sih. Nah, terus habis itu ekspresi wajah kita tuh harus membangun koneksi ke audiens. Kayak sekarang, aku ini kan tersenyum ya, tersenyum. Terus kita juga jangan pasang wajah itu yang kayak muram gitu. Kayak itu kan juga bikin audiens itu juga kayak, ini kakaknya ngapain sih kok mukanya muram-muram kayak gitu. Terus habis itu kontak mata kita tuh harus ke semua audiens. Jangan kayak cuma terpaku sama kakak ini doang atau kakak ini doang atau terusnya itu doang kan. Jangan kayak gitu. Kita harus kayak melihat semuanya. Terus habis itu bisa dilanjutkan Kak? Ya. Lalu ada Nah, tadi kan udah ada 4 ya tadi terkait bahasa tubuh. Teman-teman mungkin tahu apa sih yang dimaksud bahasa tubuh? Ada yang
Mungkin Rahim bisa jawab. Kira-kira apa yang satu? Tadi itu kan aku singgung. Gimana tuh? Bahasa tubuh body language. Mungkin kakaknya yang belakang mau jawab nggak? Mungkin aku jelasin aja ya terkait bahasa tubuh. Nah, bahasa tubuh ini adalah sebuah gerakan spontan yang terlihat dan ditangkap maknanya oleh orang lain. Jadi ketika kita menjadi public speaker, kita akan menunjukkan gerakan-gerakan tubuh yang spontan dan itu akan dinilai oleh orang lain. Mungkin ketika aku dalam public speaker masih ada yang gugup, kalian bisa menilai, oh kakak ini terlihat kayak gugup ya dalam memberikan materi next. Nah ini gerakan tubuh itu merupakan gerakan tubuh itu berfungsi sebagai menambah nilai dan juga memperkuat pesan kita. Jadi ketika kita menjadi public speaker, kita nggak bisa nih cuma diam aja kayak gini. Kalau misalnya menjalankan kayak gini, kalian akan mungkin tidak tertarik dengan materi yang kita berikan. Terus juga ketika yang terlalu kaku dan tidak alami, seperti tadi kayak misal cuma kayak gini aja atau mungkin tangan berada di saku atau yang terlihat kaku. Nah, tadi juga sudah dijelaskan oleh Kak Salsa terkait postur tubuh. Nah, postur tubuh ketika kita menjadi public speaker, kita juga harus bisa memposisikan tubuh kita agar terlihat profesional di depan audiens. Seperti dengan berdiri tegak menghadap audiens, hal ini dapat meningkatkan kenyamanan kita maupun audiens yang melihat kita. Nah, posisi kaki ini dibuka selebar bahu. Jadi kaki ini tidak boleh rapat ataupun terlalu lebar ya. Kalau misal aku kasih materi kayak gini, kalian nyaman nggak kelihatan kan? Gak sekali Ya. aja nih. Atau mungkin aku kayak gini. Ini kan terlihat seperti orang yang baris. malu. Ya, baris. Nah, selanjutnya adalah dapat bergerak perlahan sambil berbicara. Hindari kesan patuh. Ini seperti kayak misal nih aku kayak gimana aja kayak gini. Aku menjelaskan materi, mungkin kalian akan kakak ini kayak kaku banget ya, kayak patuh banget ya gitu. Nah, bahasa tubuh selanjutnya adalah wajah dan mata. Kita dapat melihat ekspresi seseorang ataupun keadaan seseorang itu dari wajah dan juga pandangan mata orang itu. Mungkin kalau di psikologi sendiri, kita itu bisa merasakan, ekspresi seperti ini itu menggambarkan orang ini sedih. Ekspresi seperti ini menggambarkan orang ini bahagia. Mungkin teman-teman juga bisa paham lah, mungkin kalau temannya lagi sedih, kalian juga pasti paham, temanku lagi sedih dilihat dari kondisi mimik wajah ataupun pandangan matanya. Di sini ekspresi wajah itu merupakan elemen pertama untuk terhubung dengan audiens. Jadi kita nggak bisa nih menjadi public speaker tapi kita tidak menampakkan wajah kita atau mimik kita ke audiens. Kayak misal aku kayak gini, memblokir kalian juga pasti nggak nyaman dan juga pasti kayak mikir, kayak ini apa sih? Yang kedua ada tampilkan ekspresi karena dan tidak muram. Ini maksudnya kayak misal ketika kita menjadi public speaker, kita nggak boleh menampilkan ekspresi yang sebenarnya kita itu rasakan. Jadi mungkin ketika kita merasakan sedih, kita tidak boleh menampilkan hal itu ke audiens, karena itu akan berpengaruh ketika kalian menangkap informasi yang kita sampaikan. Dan juga ekspresi muram dapat membuat audiens bosan. Mungkin kalian juga bisa merasakan ketika kalian mendapatkan materi mungkin dari guru ya. Ketika guru itu bermutan atau mungkin moody, itu akan kalian cepat merasa bosan karena terlalu kaku. Nah, selanjutnya ada kontak mata. Di sini ya, kontak mata ini dapat meningkatkan hubungan emosional, wibawa dan juga rasa percaya diri. Ketika kalian menjadi public speaker, kalian harus mampu memberikan kontak mata dengan audiens. Kalau mungkin kalian pemalu, kalian bisa melakukan tips dengan cara melihat jidatnya. Itu meskipun kalian melihat jidat, kayak aku sekarang lagi buat ini, aku melihat jidat aja, nggak melihat kontak mata kalian secara langsung.
Jadi itu akan menurunkan rasa grogi atau rasa malu kalian. Gitu. Nah, kedua ada poin lakukan kontak mata secara menyeluruh supaya audiens ini merasa diperhatikan. Nah, ketika kalian nggak mau kontak mata dengan audiens, nanti audiens kalian akan merasa tidak diperhatikan. Kayak misal, aku kasih contoh lagi. Misal aku memberikan materi tapi aku cuma lihat monitor aja, itu kalian akan merasakan bosan dan juga ngapain ya aku merhatiin orang yang nggak merhatiin aku gitu. Sebenarnya ada intonasi, yaitu alunan suara, dimana intonasi tinggi rendahnya nada ini dapat berdampak pada saat ketika kalian menjadi public speaker. Kalian nggak bisa kalau misal berbicara di depan umum tapi intonasi kalian nggak tertata. Misal kalian memberikan salam nih, kan seharusnya salam pembuka tuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu akan menaikkan perhatian audiens kalian dibanding dengan cara misal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu akan kayak audiens kalian akan merasa bosan dan juga baru pembukaan aja intonasinya udah nggak menarik seperti itu. Aspek kritis dalam public speaking, di sini ada volume, yaitu perlu diperbesar agar semua audiens ini mendengar dengan jelas. Kalau misal di sini kan nggak ada mic nih, mungkin nanti kalian ketika menjadi pembicara atau mungkin Mas Rohim sebagai ketua OSIS menjadi pembicara, ketika di luar ruangan atau mungkin di ruangan yang suara kita itu tidak terdengar secara menyeluruh, kita harus bisa menyesuaikan posisi kita, gitu. Jadi mungkin bisa menaikkan volume atau menstabilkan volume. Yang kedua ada hindari nada datar atau monoton. Nada datar atau monoton ini seperti kayak tadi, misal dari Assalamualaikum tadi udah monoton banget, itu akan membuat audiens kalian merasa bosan. Yang ketiga ada tempo bicara. Nah, di sini jangan terlalu cepat. Tempo yang terlalu cepat ini membuat audiens sulit mengikuti alur pesan. Dan juga biasanya audiens ini akan cepat merasa lupa ketika mendapatkan informasi yang terlalu cepat itu. Karena kita ada, kalau di psikologi kita ada short term memory, yang itu short term memory itu bertahan antara 7 sampai 15 menit. Jadi ketika mungkin kalian ada istilah ya, kayak misal kalau pelajaran itu kalian masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Nah, itu namanya short term memory, memori jangka pendek. Itu ketika kalian tidak bisa menangkap pesan itu dengan jelas, kalian akan melupakan pesan itu. Gitu. Nah, yang selanjutnya ada tata busana. Tata busana ini menjadi apa ya? Menjadi kesan pertama seseorang ketika melihat kita, karena ketika kita menjadi public speaker, yang dilihat bukan cuma cara bicara dan juga vokal orang tersebut, tapi juga tata busana atau visual ketika kita melihat orang tersebut. Ini seperti tak contohnya ya, kayak saat ini kita memakai almet dan juga pakaian yang sopan. Kalian kalau misal aku datang ke sini nih pakai robek-robek, pakai skeran, kalian kan juga kayak pikir, oh kakak ini kayak nggak profesional banget ya dalam memberikan materi dan lain-lain. Di sini pentingnya pakaian, yaitu yang pertama adalah membantu membangun kesan pertama yang baik. Seperti tadi, oh kakak ini terlihat profesional, kakak ini terlihat nggak main-main ketika memberikan materi. Yang kedua, menarik dan membuat audiens ini merasa nyaman dalam memperhatikan materi. Nah, tata busana ini umumnya memakai pakaian formal ketika kita menjadi public speaker. Mungkin Mas Roy juga sering kan sebagai ketua OSIS di sini mungkin sering memberikan atau menjadi public speaker di
sekolah ini. Dan itu pasti pakaiannya yang mungkin seperti ini, pakai amet, pakai baju yang sopan. Di sini ada kunci, pilihlah pakaian yang rapi, sopan dan sesuai acara dan penampilan terlihat profesional dan meyakinkan. Nah, kesimpulan dari sesi kedua ini yaitu etika, bahasa suku, intonasi, dan tata busana adalah satu paket untuk penyampaian yang berkualitas. Kualitas public speaking ditentukan oleh seberapa konsisten kalian semua dalam berlatih dan menerapkan semua aspek yang ada di dalam materi tersebut. Oke, sampai sini apakah teman-teman ada yang mau ditanyakan tentang materi dari kita? Etika dan juga mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan nih, atau mungkin ada yang kemudian ini kurang jelas nih, mungkin bisa dicontohkan seperti langsung secara langsung terkait etika, bahasa tubuh, intonasi, tata busana dalam public speaking. Atau mungkin mau surat-surat nih, kayak misal bahasa tubuh kalian masih kurang, terus kayak gimana sih caranya biarin bahasa tubuh kita tuh nggak kayak terlalu kaku, terlalu ini itu, nah itu bisa. Ada teman-teman? Oke, boleh cara lagi namanya Kenapa saya suka bisa Solo? Pandai tahunya. Kalau kita bikin atau ngomong, kadang saya tuh merasa kalau saya itu udah pas, cuma orang nggak bisa juga. Oke, biasanya teman-teman waktu kita kuliah itu juga sering terjadi kayak gitu. Nah, biasanya faktor ini juga ruangan. Terkadang kita udah merasa nih suara kita udah lantang. Terus teman-teman di samping kita mungkin kayak partner kita presentasi udah merasa nih juga kayak suara kamu udah keras, tapi ternyata ruangannya gaduh. Nah, itu juga faktor. Nah, kadang pun juga ada walaupun ruangannya tidak gaduh, tapi suara kita itu kita tuh udah merasa suara kita itu udah lantang. Nah, biasanya tuh ada kayak faktor juga ya Kak. Ada yang kayak biasanya suara yang gak bisa keras gitu loh. Mungkin aku mau tambahin ya. Kalau aku sih mau kasih tips secara langsung aja ya terkait. Ketika aku ngomong ini kelihatannya kencang, tapi menurut orang lain itu nggak kencang. Mungkin aku bisa kasih latihan. Kalau aku biasanya pakai cara dengan menutup telinga dari depan. Jadi kamu bisa mendengarkan suaramu yang asli ketika kan mungkin bisa contoh siapa ya yang mau jadi contoh? Adi langsung aja lah. Coba kamu ngomong, tapi kamu tutup bagian depan sini. Pasti suaranya berbeda ketika kamu nggak ditutup. Coba. Etika dan kata busana. Coba. Yang lebih lantang coba. Etika bahasa tubuh intonasi dan tata busana. Coba dilepas. Nah, coba ngomong kayak tadi. Etika bahasa tubuh rasa. Beda kan? Jadi ketika kalian mau latihan, kalian bisa tutup telinga kalian di bagian depan. Jadi itu adalah suara asli kalian ketika kalian memberikan apa ya, materi ataupun berbicara dengan orang lain seperti itu. Mungkin teman-teman bisa coba lah 1 menit mungkin. Coba ngomong dikit. Dan itu nanti bisa praktekkan di rumah ataupun di kamar ataupun dimanapun itu seperti itu. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan nanti. Karena nggak ada yang ditanyain, maka sekian dari kita, dari aku, dari Iya ini. iya ini suatu sedikit. Itu di Boleh.
Ya nggak ada speaker ya di sini. Ini bisa ada. Nah, itu tadi teman-teman seperti yang kayak coba kakak mengatakan. Kamu dan aku tak sama, tak seperti saat pertama. Oke, tadi Mungkin itu saja dari kita. video dan presentasi dari kita berdua, dari aku salah satu dari Kak Firman. Ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah memperhatikan. Terima kasih. Terima kasih. Nah, sekarang kita sampai di sesi yang terakhir, yaitu praktik sedikit, yaitu mempraktikkan semua materi dari materi 1, 2, 3, hingga 4. Jadi, saya akan memilih acak dari daftar hadir di sini. Yang memilih silakan maju ke depan. Yang namanya Juwita Aji. Gimana nih? Silakan maju ke depan. Yang Yang mana ini? Yes. Dia tahu dia jangan Nah, kamu praktikkan gimana cara membuka sesi presentasi kayak yang tadi kita yang sesuai kita pelajari tadi. mulai dari Dari awal, kayak perkenalan dulu, kayak pembukaan aja. pembukaannya aja, nggak usah materinya. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Juwita Sebenarti. Dari jurusan teknik. Ya, gitu kak. Ayo belajar sesuai materi yang dijelaskan tadi. Ya kayak pembukaan gimana sih caranya kita kayak bisa apa ya ya kayak membangkitkan suasana gimana sih caranya biar audiens itu selalu melihat kita memperhatikan kita. Biar audiensnya nyaman. Tadi yang contohnya Kak Firman tadi kayak bilang apa salah. Karena silakan Kak. Apa kayak semuanya dia Kalau kan kamu praktekkan nanti setelah kamu praktekkan kamu bisa lagi. ya satu
Ya, kayak Boleh. gitu. Contoh aja. Boleh. Contoh aja. Di sini saya bersama kelompok saya akan mempresentasikan tentang etika bahasa tubuh, intonasi, dan tata busana berusaha. Oke, terima kasih. Satu orang. Kenapa semua pada takut? Yang lain tadi jangan ditunjuk ya. Ya. Yang lainnya. Atau punya dua. Apa kamu mau pilih dari sini? Sebutin namanya, nanti aku yang nyebut namanya. Yang ditunjuk sama Juwita Aldino Haq. Salah ke depan. Juwita boleh. Terima kasih. Juwita. Ya, masalah presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ziko Aldimuha dari kelas 11 TKJ. Saya ingin menjelaskan tentang etika bahasa tubuh, intonasi, dan tata busana public speaking. Silakan satu lagi, satu orang. Kalau ada nomor nanti aku yang nyebut. Siapa? Ya, yang tunjuk Rahim. Ini juga berkaitan dengan materi. Apa? Materi, materi. Boleh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rahim dari kelas 11 RPL, di mana hari ini materi yang akan saya sampaikan merupakan the power of public speaking. Mungkin nanti setelah kalian akan melakukan presentasi yang tadi yang saya sampaikan, karena akan mendapatkan poin-poin penting untuk berbicara di depan umum yang akan meningkatkan skill kalian nanti saat menyampaikan sesuatu. Terima kasih. Tunjuk satu orang. Terakhir. Yang terakhir. Putri. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Juliani Devi. Saya dari kelas 10 TKJ. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika, bahasa tubuh, intonasi, dan tata busana public speaking. Begitu saja yang saya jelaskan. Assalamualaikum. Oke, terima kasih. Nah, sekarang
Apakah sudah selesai? Ada yang belum?
evaluasi trainer. Evaluasi trainer. Jadi kita minta tolong buat Isi ini sejujurnya ya. Jangan ada bias. sebelumnya kalian masih hafal kan nama kakak-kakaknya? Tenang aja kalau nggak tahu nanti kita bakal nanti teman-teman di bawah untuk nanti teman-teman di bawah untuk mengajarkan di lembar pertama dulu ya. Untuk nama peserta silakan diisi nama lengkap kalian. Lalu untuk tanggal silakan diisi tanggal pada hari ini, yaitu tanggal 9 Desember 2025. Lalu ini untuk kolomnya silakan diisi yang teks saja. Jadi untuk SS itu artinya sangat setuju, lalu untuk S itu artinya setuju, lalu TS itu artinya tidak setuju, lalu STS itu artinya sangat tidak setuju. Jadi kayak misal contohnya kayak ini, materi disusun sesuai kebutuhan para peserta pelatihan. Nah, kalian di sini kalau misal ini sesuai dengan kebutuhan kalian cek saja, misal sangat setuju. Apakah ada yang perlu ditanyakan? Oke. Silakan diisi dulu untuk lembar pertama. Untuk lembar kedua nanti akan saya diskusikan lagi ya. Apakah semua sudah selesai mengisi lembar pertama? Silakan dibuka pada lembar kedua ya teman-teman. Untuk Kak Firman silakan kembali Kak. Oke. Jadi ini ya teman-teman yang namanya Muhammad Firman. Jadi silakan diisi kemampuan, misalnya kemampuan saya dalam menjelaskan materi dan paham. Silakan kalian isi. SS itu sangat setuju, lalu S itu setuju, lalu TS itu artinya tidak setuju, lalu STS itu sangat tidak setuju. Lalu untuk yang nomor 2 nanti tunggu instruksi dari aku ya. Untuk yang nomor 2. Apakah semua sudah selesai mengisi kolom nomor 1 bagian pertanyaan Muhammad Firman? Oke, untuk kakak Afitri silakan kembali Kak. Oke, jadi ini yang namanya Afitri ya teman-teman, silakan diisi sama kayak misalnya Kak Firman tadi. Jadi silakan kalian isi setuju-setujunya. Apakah teman-teman sudah selesai mengisi kolom nomor 2? Oke, silakan kembalikan. Oke, untuk yang Sasa Bindalika itu adalah aku sendiri teman-teman. Jadi silakan diisi sama seperti yang kayak tadi. Untuk SS itu sangat setuju, untuk S itu setuju, untuk TS itu tidak setuju, lalu STS itu sangat tidak setuju.
Jika sudah mengisi tabel bagian nama pacar Nika, silakan mengisi bagian ini teman-teman. Kolom 4 yaitu fasilitas ruangan pelatihan dan 5 yaitu konsumsi pelatihan. Jadi konsumsi itu berkaitan dengan makanan yang kami berikan ke teman-teman. Dan fasilitas ruangan itu adalah fasilitas dan lalu yang nomor 2 bagian tabel nomor 4 kita ada tulisan bahwa audio dan visual memiliki kualitas yang nyaman saat digunakan. Nah, ini mungkin teman-teman bisa menilai ketegasan kami dalam berbicara. Karena kan di sini nggak ada audio ya. Teman-teman apakah sudah selesai semua? Sudah bisa diestafet ke depan ya. Sudah anda rekomendasi ya. Baik, itu saja materi dari kami. Terima kasih sudah memperhatikan materi dengan cermat, tenang, dan juga tanpa hambatan. Terima kasih untuk semuanya. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sebelum pamit kita sesi dokumentasi terlebih dahulu. Tetap oke. Oh, di mana ya? Bisa nggak ini terserah. Apakah semua kumpul salah semua foto angle-nya yang tepat itu boleh, tepat ini boleh, silakan. Depan aja. Semua ke depan. Depan. Mejanya ditarik ke belakang yang depan aja tarik. Ayo, depan aja untuk kelamaan di apa? Pindahnya ini apa? Oke, jadi. Jadi biasanya nggak masuk kan juga. Oh iya, bisa dibikin 2 baris. Belakangnya aja. Nah. Enggak ini. Kelihatan semua nggak Pak? Iya, kelihatan semua. Oke, 1, 2, 3. Lagi. 2, 3. Psikologi mana enggak? Psikologi gimana ya? Ini ya? Ini ya? Yes. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Senang lagi Kak. Nah, dulu.
Kalau